Yo, bareng lagi denganku Zaida Robert. Balik lagi denganku Zaida Robert di konten Kuy Kita Santuy. Nah teman-teman, malam ini tanggal berapa ya? Tanggal 7 ya, tanggal 7 dan 8, 7 Agustus ya. 10 hari lagi mendekati kemerdekaan ya HUT RI Republik Indonesia. Untuk malam ini kita mau berkonten Kita Santuy ya. Gimana? Udah lama kan ya, akhirnya video-video kemarin kamu Inggris terus, kemudian podcast ya. Akhirnya ini kita jalan-jalan lagi di posisi yang memang sering PPKM sebenarnya. Jadi kita ambil aman aja, jalan-jalannya yang ke tempat yang lebih luas ya. Kita ambilnya di Kediri, masih di Kediri. Ini di salah satu puncak ya. Sebenarnya bukan gunung ini lebih ke bukit namanya Bukit Klotok ya. Jadi puncaknya puncak Klotok, nggak terlalu tinggi, nggak sampai 1000 mdpl juga, tapi at least kita mengenang ya istilahnya ya, untuk mengobati udah lama nggak ke gunung, udah lama ke alam, dan nanti mau naik ke atas. Nah ini untuk malamnya aku juga aja sama tim ya, sama Azam gitu buat naik ke atas. Nanti ikutin ya seperti apa perjalanannya, kemudian seperti apa juga suasananya. Ini FYI ya, for information aja. Ini malam minggu ya, jadi tadi waktu kepikiran agak sedikit kaget sih, ternyata ramai juga ya. Soalnya waktu pernah kesini juga 2 tahun yang lalu 2019 itu nggak terlalu ramai, kan ya cuma 2 orang 3 orang gitu ya. Terus waktu daki gitu sama 3 orang, kita itu cuma ada 2 tim lainnya, yang artinya nggak seramai sekarang. Sekarang gila sih, diperkirakan aja nih jam 8.40 ini malam udah banyak banget mau ke atas. Ini nggak tahu kita nanti bakal dapat campground atau enggak, nanti kita lihat di atasnya. Untuk kesannya ikutin aja, oke? Kita santai. Di perjalanan kali ini ada sebuah hal unik teman-teman. Gunung Klotok ternyata menyimpan sebuah cerita gitu ya, atau menyimpan sebuah hal yang nggak boleh diremehin oleh segelintir manusia saat ini begitu. Nah, cerita-cerita ini aku dapatkan ketika juga melakukan perjalanan ini. Jadi ceritanya, setelah tadi yang kita masuk ke universitas itu kan, Universitas Kediri, kita akan sholat dulu, kemudian balik lagi ke parkiran ya. Ini parkiran apa Pak namanya Pak? Parkiran kampus nih ya? Parkiran kampus aslinya. Ya, damar kalau tak. Oh masuk. Langsung mlebet ya. Kuat tadi Pak. Sing naik kuat dah. Malam minggu ya Mas. Kemudian cerita-cerita sedikit begitu sama yang punya parkiran, gimana awal mula beliau membuka parkiran dulu di tahun 80-an, kemudian sampai pada akhirnya efek apa yang beliau rasakan ketika pandemi ini begitu anak-anak kampus udah online, begitu juga pendakian mungkin sedikit berkurang begitu ya. Nah itu kita kupas, kita tanya-tanyakan ke sana. Nah perjalanan kita mulai itu ketika setelah melihat teman-teman pendaki yang lain itu kayaknya lagi rame gitu ya. Nah maka waktu pertigaan kalau kalian ke Gua Silomangkleng, kita ke kiri buat ambil jalur pendakian ke Bukit Klotok itu. Nah sebenarnya ada 2 jalur ya, untuk nanti ketemu di Proliman di atas gitu. Jadi waktu di Klotok itu aku memutuskan buat ngambil di yang bawah gitu. Jadi setelahnya pemandian, kawasan pemandian itu ada jalan setapak buat masuk gitu.
Kalau biasanya pada umumnya itu ambil jalur yang agak naik atas dulu, ada istilahnya jalur tandon ya, jalur tandon, baru masuk ke sana, baru mulai dari sana. Nah kalau aku coba ngambil yang bawah dengan niatan biar lebih cepat begitu, karena kan kemarin agak rame kan, kalau teman-teman lihat sendiri di video ini itu rame banget kan pendaki. Nah pengennya nyampe sana itu lebih dulu sehingga dapat campground gitu yang lebih di atas daripada yang lainnya begitu. Nah niat awalnya memang berjalan dulu kan, ambil jalur yang bawah. Udah berjalan ada sekitar mungkin 1 jam perjalanan gitu. 1 jam perjalanan kan, start tadi jam 9, waktu aku lihat jam udah pukul 10 berarti jam 10 gitu lah. Nah bagi jam 10 itu ternyata belum ketemu juga poliman yang seharusnya wilayah bertemunya antara jalur yang bawah dengan jalur yang atas gitu. Belum ketemu sama sekali. Dengan firasat agak berpikir yang berlebihan, akhirnya aku memutuskan untuk balik lagi dari jalur yang tadi. Jadi jalur yang kita lalui tadi memang lebar banget jalurnya. Di jalur setapak itu kalau lurus banget itu setapak. Nah tapi ada sebuah bukit ya, namanya makam itu di atasnya Silamangkeleng Pass, atau di atasnya Brigif Pass itu, tentara angkatan darat Brigif itu ada sebuah makam, ada bukit, ada makamnya gitu. Nah itu yang jadi patokan. Nah waktu aku udah mulai melipir jalan 1 jam itu, aku ngeliat itu bukit itu posisinya udah di kanan. Nah seharusnya kalau kita di Bukit Klotok ya, 2 pendakian sebelumnya itu, bukit itu tepat di tengah atau agak ke kiri sedikit. Nah waktu 1 jam perjalanan itu udah ke kanan banget. Jadi view-nya itu pemandangan kota, kemudian bukit yang jadi makam itu di sebelah kanan. Nah ini menjadi sebuah pertanyaan besar loh, kok bisa sampai ke sini, posisinya kok sampai melipir ke sini. Dan rasa-rasanya perjalanan yang aku lakukan itu nggak terlalu nanjak. Seharusnya kalau itu udah kerasa sih, dari awal tuh udah nanjak gitu. Nah kalau ini datar, nanjak dikit, datar lagi, nanjak dikit, datar lagi gitu. Jadi beda antara yang udah aku pernah lakukan 2 tahun yang lalu. Yang pendakian pertama berapa tahun ya? Ya yang pokoknya pendakian pertama sama kedua itu beda banget sama yang ini gitu. Nah akhirnya aku memutuskan buat balik aja deh, ambil resiko kan, nanti nyampe kemana-mana malah kejauhan, malah capek juga kan tenaga, soalnya kita kan nggak persiapan tenaga banget gitu kan, karena memang dari awal pengennya cuman happy-happyan aja buat menghilangkan penat di alam gitu. Akhirnya ya seadanya juga peralatannya, kemudian naik gitu. Nah akhirnya aku balik ya kan, nah niatannya karena patokannya tadi bukit itu, akhirnya ya udah kita cari jalur alternatif yang melipir bisa ke sana gitu. Jadi sembari balik ke berlawanan jalur yang tadi, sembari cari jalur yang ke kanan gitu kan. Ke kanan kan biar arahnya ke Puncak Klotok gitu. Tibalah di sebuah persimpangan jalan yang agak besar gitu ya. Secara kasat mata itu besar banget jalur kanannya. Jadi hampir sama dengan jalur yang kita lalui waktu kita lewati yang tadi. Itu hampir sama secara ukuran. Kita masuklah ke sana dengan harapan ketika kita dapat jalur itu, melipir ketemu salah satu jalur yang ada di Klotok buat naik ke atas gitu kan. Agak merinding nih. Tadinya agak merinding. Nah ambil ke kanan gitu. Nah sudah ambil yang ke kanan itu, masuk masih besar jalan. Kemudian ada persimpangan lagi, ada yang arah ke bawah agak melipir ke kiri, ada yang ke kanan. Nah karena kita pikirnya kan agak ke atas kan ya, maksudnya nggak mungkin kan puncak malah ke bawah gitu ya, pasti kita nembaknya ke atas gitu. Kita ambil nembak jalur gitu ya, kita ambil ke kanan meskipun agak kecil, ke kanan lagi, masuk lagi. Nah sampailah ke sebuah jalan yang ditutupi sama ranting-ranting. Nah ini rantingnya masih belum padat, jadi kalau mau ngelewatin masih bisa. Jadi kita coba ngelewatin rantingnya, kita lewatin, masuk lagi. Nah tiba-tiba sebuah jalan itu kayak ada akar besar semua, jadi akar besar gitu. Nah sampai titik situ akhirnya kayak udah nggak masuk akal nih, kalau sekiranya orang kalau mau nerabas istilahnya, nerabas jalur itu lewat sini tuh udah nggak mungkin banget, soalnya memang udah besar ukuran akarnya. Kemudian kita kan bawa barang juga kan, bawa DI-pack, DPO juga ada, tripod, jadi kalau mau nerabas itu kayaknya sulit gitu. Akhirnya udah baiklah. Nah ketika kita posisi balik gitu, ini aneh. Kenapa anehnya? Jalur yang tadi seharusnya kelihatan banget kan, kayak jalur gitu. Ini kayak kita tuh di tengah-tengah hutan yang rabas gitu aja, jadi nggak ada jalurnya sama sekali. Jadi kayak, wah ini di mana? Ini jalur yang kita lewatin tadi yang mana gitu ya.
ya pakai feeling aja ya udah, yang penting turun jalurnya. Nanti kalau biasa di gunung kan ada ini ya, jalur yang dilewati aliran air ketika hujan. Nah kita ikutin aliran air itu. Jadi intinya pengennya kita nyampe bawah dulu aja, nanti kalau udah ketemu jalur ikutin jalurnya buat ikut jalur yang turun gitu. Udah kita nerabas lagi, itu udah nggak enak tuh firasat tuh di sana. Udah kayak kenapa ini ya, apa gara-gara kita ngeremehin karena kita kurang persiapan kan awalnya kan memang niatnya have fun aja, kemudian nyiapinnya ya sekenanya gitu. Ini juga sebuah misteri gitu. Akhirnya turun aja, jalan lagi ya alhamdulillahnya ketemu lagi jalur yang besar tadi, kemudian ngikutin lagi jalur yang besar, kemudian sampai ke jalan yang awalnya tadi gitu. Ini jalan lagi ke sana. Nah jalan lagi, baliklah kita ke turun lagi ya, nggak lagi mencari jalan alternatif buat naik ya. Kita putuskan buat udah turun aja lah, nanti subuh baru kita naik lagi gitu. Ini kita turun lagi, berjalan, ketemu persimpangan besar. Di sini ada anak panah warna biru, ngarahinnya ke kiri. Sefirasatku kita kemarin lewatnya ke kanan, soalnya kita melipir ke kanan ya, berarti kan seharusnya kalau kita balik ke kanan juga gitu. Nah ini malah ada anak panah ke kiri, ya udah kita ikutin anak panah kan. Karena seharusnya di gunung itu kan kalau teman-teman tahu juga biasanya kan pakai ikatan tali gitu. Nah ini ada anak panah, ini berarti kan ada oknum yang kayaknya yang apa ya, yang diamanai buat ngejaga gitu loh, kayak entah itu perhutani atau siapa gitu. Nah kalau di sini wilayahnya Brigif, biasanya anak panah ini dari Brigif kan, berarti kan ya udah kita ikutin ke sana. Kita ikutin anak panahnya, taunya kita sampai di Brigif, bukan di jalur yang kita lewati tadi yang sebelahnya pemandian gitu. Nah posisi kita memang belum tahu kalau jalurnya Brigif itu yang naik itu. Nah ini kalau teman-teman pendaki Kediri tahu ya, jadi kalau jalannya Brigif itu, kolam renang Brigif itu kawasannya TNI itu, kalau naik kan memang tembus di Gua Silomangkleng kan. Nah kita nggak tahu posisinya, kalau sepikiranku itu kalau lurus itu ya entah kemana gitu, tapi nggak nyampe Silomangkleng, ternyata kan nyampe. Nah itu aku pasti belum tahu. Jadi karena belum tahu, kita pastikan atau kita putuskan buat ke kiri aja, maksudnya ke Brigif, nanti kita melipir gitu sampai ke balik lagi ke parkiran depannya Universitas Kediri gitu, lewatnya lewat Brigif. Nah posisi di situ ketemulah sama tentara gitu kan, sama tentara. Ini nggak saya sebutkan kan, karena memang seharusnya di kondisi PPKM seperti ini nggak menerima tamu kan, apalagi malam-malam gitu dari pihak Brigif gitu. Ya intinya kita berterima kasih banget ya sama beberapa orang tentara di Brigif buat menerima kita ya, buat akhirnya kita ngobrol bareng gitu kan di pos itu. Gak jadi turun ke parkiran, malah kita di sana sampai subuh gitu kan, sampai subuh, kemudian cerita-cerita, kemudian ngasih pengalaman, kemudian ngasih juga cerita-cerita. Nah dari ini, waktu ketemu tentara ini, sebut aja namanya Pak Di gitu ya. Nah Pak Di ini cerita bahwa di Klothok itu sering jadian gitu. Iya, jadian bisnis gini. Jadi di yang jalur kita lewatin tadi itu, yang buat turun itu, sebelum masuk Brigif itu ada wilayah outbound yang Brigif pakai untuk orang-orang sipil ya. Jadi orang sipil boleh nyewa tempatnya buat outbound gitu. Nah di outbound ini sering jadian orang-orang itu kesurupan, padahal kondisinya siang, pagi gitu, ada aja yang kesurupan. Nah ini kalau kita kaitkan dengan apa yang udah aku alamin tadi ya, kayak wih gila sih kalau udah kita ngerasanya disesatin sih ya di gunung gitu, entah dari siapa, entah kitanya sendirian telendor atau memang ngerasa begitu. Tapi aku ngerasa di awal tuh gak ada tanda-tanda kalau ini bakal beres gitu, yang artinya memang entah persiapanku yang kurang, entah kondisi fisik kita yang gak mempersiapkan, yang akhirnya kita capek dan halu gitu ya. Tapi aku ngerasa memang ada sebuah masalah di problem di sini. Akhirnya cerita ke Pak D ya. Nah di sini akhirnya beliau cerita kejadian waktu di Klothok, kemudian yang sudah terjadi di wilayah Brigif yang dimana notabene itu di bawah Klothok Pas gitu kan, di bawah Klothok Pas. Nah waktu aku mencoba buat make sense ya dengan apa yang aku pahami ketika di gunung, ya aku berpikir positif kalau kita terlalu meremehkan alam aja ya kan. Jadi kalau pendaki itu kadang sekecil apapun alam yang akan kita masuki wilayahnya ya, kemudian sependek apapun gunung yang akan kita daki ya, tetap ada unggah-ungguhnya ya kalau orang Jawa bilang. Jadi di mana bumi itu kita pijak, di sana langit kita junjung gitu kan. Yang artinya jangan sampai ketika kita masuk alam gitu, ketika kita masuk alam, sekecil apapun terbesit dalam hati kita buat meremehkan hal itu gitu ya. Sama-sama alamnya ya,
nggak bakal tahu apa yang bakal terjadi gitu ya kan, sama-sama makhluk hidupnya yang Tuhan ciptakan juga kan. Singkat cerita, balik lagi ke tadi, akhirnya aku sama Azam, kemudian kita ketemu Pak Di ini, kita ceritalah sampai subuh. Jadi beliau ini memang lagi jaga di pos Brigif, buat shift-shiftan, buat ngejaga malam itu. Akhirnya kita cerita gitu sampai subuh. Nah, Azam ini udah tidur duluan, dia jam 12 udah tidur, aku masih terjaga gitu sampai subuh. Akhirnya banyak banget hal-hal yang awalnya cerita klotok, akhirnya cerita juga pengalaman beliau waktu penempatan di Papua, waktu di Aceh, kemudian waktu latihan bareng latgab dengan Singapura, dengan Amerika. Wah, banyak banget hal-hal yang aku sebagai orang sipil nggak ketahui tentang dunia permiliteran gitu. Dan keren banget sih. Dan terima kasih juga buat orang-orang di Brigif ya, teman-teman tentara udah welcome banget sama kita, buat nerima kita gitu, sharing-sharing hal-hal yang nggak kita dapatkan ketika menjadi warga sipil. Itu menurutku wah banget sih, kayak pengalaman yang jarang banget, rare banget kita dapatkan gitu. Jadi terima kasih buat bapak-bapak tentara ya, saya ucapkan terima kasih gitu. Seperti yang udah kita rencanakan kemarin, akhirnya pada subuh atau setelah subuh kita putuskan untuk naik kembali. Tapi setelah kita pamitan dengan bapak-bapak TNI, bapak-bapak angkatan, kita ucapkan terima kasih juga udah welcome banget sama kita. Kita putuskan buat ke parkiran dulu. Kenapa? Ya kita mau naruh dulu barang-barang yang sekiranya memberatkan kita, karena kita kan nggak jadi ngecamp ya. Akhirnya ya kita tinggalkan tendanya, kita tinggalkan beberapa peralatan-peralatan seperti jaket yang akan memberatkan kita untuk naik. Setelah 10 menit perjalanan sampai 15 menit perjalanan, terlihat banget view yang cukup oke ya, cukup bokeh gitu. Gimana view kota Kediri pagi-pagi, yang sangat keren sih, dan seperti sesuai dugaan yang semalam. Puncak Brigif yang harusnya tadi kita nggak kesana, malah jalur kesana yang kita nyasar tadi. Melalui jalur ini, arah gerak jalur itu sudah sangat jelas ya. Ada tanda, bahkan nggak cuma sebatas tali yang diikatkan di ranting-ranting seperti gunung pada umumnya, tapi ada pelang yang jelaskan bahwa mana ke arah puncak, mana ke arah gua. Nah, tentu sangat aku sarankan buat teman-teman untuk melalui pendakian melalui jalur yang atas ini ya, yang via Tandon. Jangan coba-coba untuk melalui jalur yang bawah ya, meskipun ada jalurnya, cuman terkesan banyak persimpangan yang mengakibatkan sulit mendeteksi mana jalur yang tepat gitu. Setengah jam perjalanan, hampir 45 menit, Azam merasa kurang enak badan, merasa badannya kurang fit. Akhirnya kita putuskan buat banyak break dan sampai pada titik ini. Ya, kita akhirnya memutuskan untuk apa Zam? Untuk tidak lanjut ya. Tidak lanjut. Kali ini kita nyantainya di punggungan kloto aja sih, nggak nyampe ke atas gitu. Ya ada satu dan lain hal ya. Akhirnya kita memutuskan untuk nggak naik. Ya karena seperti patah pendaki-pendaki bilang ya, tujuan utama mendakin adalah pulang dengan sehat dan selamat gitu. Maka untuk memperhatikan dan memperhitungkan kedua hal itu, kita pastikan dan kita putuskan untuk habis ini balik ya. Kita ada di rumah makan. Tetap jiwa sarapan bos. Jangan lupa minggu depan lihat ya konten Nongki yang sedikit berbeda daripada biasanya. Oke, mantap. Terima kasih. Nanti jangan lupa buat share ke teman-temanmu. Jika dirasa video ini bermanfaat, komen ya. Komen mau Mas kui ke mana gitu ya. Kasih masukan biar nanti ada referensi kita buat jalan-jalan lagi. Kemudian jangan lupa
untuk subscribe ya, jangan lupa nih, masih 150 nih. Gas terus rek, ayo rek teman-teman, support terus. Mantap. Bye. Salam Pak, pakai pertanyaan berapa ya? Buta. Yang viewersnya 800. Lanjutkan sampai 1000, 2000, 3000. Insya Allah kita naikkan wisata Indonesia. Pak Sandiaga Uno, rekrut saya untuk Duta Gunung Indonesia. Mari pariwisata Indonesia maju. Kelar. Pulang, ciao.